Oke, kita sudah muncul nggak layar di desktopnya, di layarnya itu apa? Materi sosiologi ya? Udah muncul belum? Kita latihan soal ya. Nah, sudah. Oke, sudah ya. Udah. Kita di sini latihan soal dari pelajaran yang pertama. Supaya lebih paham ya. Ada yang sudah ngantuk? Atau mau istirahat dulu 3 menit? Atau kita lanjut? Oke, 2 menit saya berikan waktu. Ada mungkin yang mau ke toilet ya. Nah, 2 menit, 2 menit. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan definisi sosiologi. Kita lihat ya. Sosiologi, saya buat di sini. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Sosiologi adalah ilmu yang
mempelajari atau yang mengkaji tentang masyarakat. Ya kan? Benar nggak? Halo? Bisa kan didengarkan? Nah, ini dia. Yang lain ada nggak tulisannya? Nggak ada ya? Oke. Kalau ini sudah. Nah, sebentar ya. Ini sudah. Sudah? Oke. Oke. Tadi kan sosiologi. Berarti sosiologi udah bisa ya? Udah jelas? Udah ya? Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Nah, objeknya adalah masyarakat. Yang dikaji apa? Apa yang dikaji? Yang dikaji atau yang dibahas? Yang dikaji adalah gejala sosial. Terus apa lagi? Struktur sosial. Struktur sosial itu kemarin lapisan ya kan? Dan segala yang berhubungan dengan aktivitas sosial. Bisa? Kata Nur Halimah, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Iya, benar. Semua lah di sini itu ya. Aktivitas sosial itu kan juga termasuk perubahan sosial. Itu dia nomor 1. Sudah? Kita lanjut ya. Nomor 2. Jelaskan yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial. Ada yang bisa? Ayo. Jelaskan yang disebut manusia makhluk sosial. Ayo. Oke. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, berkelompok masyarakat. Oh, apa tuh? Tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kan? Nah, ini dia. Nomor 2 ini. Paham ya? Kalau manusia, ini bukan nomor 2. Kalau manusia sebagai makhluk individu kemarin apa? Manusia sebagai makhluk individu apa?
adalah manusia memiliki ciri khas sendiri, ya kan? Dan berbeda dengan orang lain. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Sebutkan dan jelaskan objek kajian atau ruang lingkup sosiologi. Oke. Objek dan kajian sosiologi. Katanya objek kajian dan ruang lingkup. Oke. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Terus ruang lingkup sekarang ya. Oke. Sekarang sedangkan ruang lingkup sosiologi adalah apa tadi? Struktur sosial. Terus apa lagi? Proses sosial. Maaf. Ini dihapus ya. Struktur sosial. Proses sosial serta apa? Perubahan sosial. Oke. Perubahan sosial. Kalau dulu contohnya yang berubah, kalau dulu kan kalau orang dulu makan pakai apa? Menggunakan tangan. Oke, nenek moyang kita dulu menggunakan makan menggunakan pakai apa tadi? Tangan. Kalau sekarang pakai apa? Kaki. Pakai sendok. Itu dulu sendok makan. Kalau sekarang ada lagi pakai sumpit. Terus makan roti pakai apa lagi sekarang atau burger pakai makan roti atau burger sekarang pakai apa? Pakai pisau. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan pakai parang makannya. Ya kan? Pakai parang atau gergaji. Itulah dia perubahan sosial. Artinya ada yang berubah. Kalau dulu orang pergi keluar menggunakan apa? Pakaiannya sarung. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang menggunakan pakaian minim. Mungkin beberapa tahun lagi nggak pakai baju, ya kan? Itulah dia namanya perubahan sosial. Itulah yang dibahas sosiologi. Sudah? Oke, semalam kan sudah kita bahas ya. Proses sosial itu berarti bagaimana suatu aktivitas di dalam masyarakat. Kegiatannya, bagaimana prosesnya, bagaimana perubahannya, itu hampir sama. Kalau struktur sosial kemarin kan sudah saya bahas kan? Ada nggak yang ingat? Apa kemarin yang saya gambarkan itu ada raja, ada gembel, itu apa itu? Itu kan struktur sosial kan, sudah kita bahas semalam ya. Itu ya, namanya lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat.
Oke. Oke. Itu ya. Oke, kita jawab nomor 3. Bukan kasta. Bukan kasta, itu contohnya. Lapisan masyarakat itu, kasta itu contoh dari lapisan masyarakat. Berarti kalau dikatakan lapisan masyarakat adalah kasta, bukan. Lapisan masyarakat itu adalah penggolongan masyarakat. Contohnya penggolongan kasta. Ya kasta ya bukan lapisan masyarakat, tapi bagian daripada lapisan masyarakat, contohnya. Paham ya? Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan objek. Oh, sudah nomor 3. Sekarang nomor 4. Jelaskan yang dimaksud dengan ilmu. Sebutkan alasan sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu. Ayo. Ilmu adalah apa? Oke. Ilmu apa? Ilmu adalah pengetahuan yang diciptakan oleh manusia. Terus mengapa sosiologi dikatakan ilmu? Jawabannya apa? Karena sosiologi bermanfaat sebagai pengetahuan yang dapat mengkaji atau membahas mengkaji tentang permasalahan di mana? Di dalam mana? Di dalam masyarakat, ya kan? Nah, itu dia ilmu. Ilmu apa lagi yang ada? Ada ilmu sosiologi, ada lagi ilmu apa? Ilmu apa lagi yang ada? Ilmu sosiologi kan bisa berdiri sendiri, tapi juga ada cabangnya. Ilmu apa lagi ada? Ada ilmu fisika, ilmu apa lagi? Ayo, ngantuk ya? Ilmu apa lagi yang ada? Ilmu kimia. Ilmu apa lagi? Ilmu ekonomi. Lagi. Ilmu biologi. Lagi. Bilang aja semua mata pelajaran kita ya kan? Ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu psikologi, ilmu politik. Dan yang tidak kalah penting adalah ilmu santet, ya kan? Nah, itulah dia bagian daripada ilmu. Nah, itu dia ilmu. Oke, kita bahas selanjutnya. Nomor 5. Jelaskan bahwa sosiologi bersifat kategoris. Masih ingat gak yang semalam? Yang empiris, non-etis, kumulatif, yang itu? Masih ingat gak yang semalam? Yang non-etis, kumulatif, yang itu loh. Teoritis, yang saya contohkan, kita tidak membahas baik buruknya fakta. Faktanya kemarin pelacuran, tetapi membahas, masih ingat nggak? Ciri-ciri sosiologi. Mengapa dikatakan sosiologi bersifat kategoris? Karena sosiologi itu adalah
sosiologi yang ilmu yang bercirikan yaitu kumulatif. Terus yang itu semalam kan? Nanti dicek lagi bukunya ya. Nah, saya nggak bisa hafal semua itu. Saya kan bukan ahli hafal. Gitu ya. Yang empiris, kumulatif, non-etis, yang itu. Terus, mengapa dikatakan sosiologi ilmu murni? Karena sosiologi dapat berdiri sendiri, walaupun dikaitkan dengan cabang ilmu lain. Iya, Mbak Anik benar. Empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Empiris yaitu apa? Semalam itu ya. Berdasarkan bukti. Teoritis berarti berdasarkan teori. Kumulatif berarti berdasarkan teori-teori yang ada. Non-etis yaitu tidak mencari baik buruknya fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut. Berusaha menjelaskan fakta tersebut. Nah, akhirnya saya bisa. Gitu kan? Oke. Terus jelaskan itu kategori ya. Terus jelaskan hubungan sosiologi dengan antropologi, psikologi, dan ekonomi. Jelaskan hubungan sosiologi kalau kita buat antropologi. Antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Antropologi. Apa? Apa itu antropologi? Ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan. Oke, hubungannya dengan sosiologi apa? Di dalam manusia ini ada nggak interaksi? Ada. Interaksi dibahas nggak di dalam sosiologi? Ada, karena sosiologi dan antropologi sama-sama membahas interaksi. Oke. Yang kedua, dengan apa tadi yang kedua? Psikologi. Oke. Psikologi itu ilmu apa? Apa psikologi? Ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Kejiwaan. Jiwa ini manusia enggak? Jiwa siapa? Manusia. Oke. Di dalam manusia ini, psikolog, kejiwaan seseorang jika bermasalah, maka akan membutuhkan orang lain, membutuhkan orang lain. Ada interaksi kan? Nah, inilah hubungan psikologi dan sosiologi. Sekarang kita bahas yang ketiga, ekonomi. Ekonomi. Oke, kalau ekonomi, ini ilmu yang mempelajari tentang apa? Ayo, dijawab dulu. Ilmu yang mempelajari tentang apa itu ekonomi? Keuangan. Oke, lebih tepatnya ilmu yang mempelajari tentang apa? Oikos dan nomos. Kan kemarin itu dipelajari di SMP. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Perilaku manusia, ya kan? Tetapi perilaku manusia yang bagaimana?
dalam hal kebutuhan. Ya kan? Nah, kebutuhan manusia, contohnya makan. Ini kan untuk kesejahteraan. Di ekonomi itu kan diatur bagaimana orang untuk melakukan apa? Perilaku manusia dalam ekonomi apa? Iya, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Oke, inilah dia ekonomi. Di sini itulah ilmunya, sama-sama mempelajari tentang manusia. Inilah hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Masih semangat enggak? Semangat ya. Sebentar lagi kok. Masih. Oke. Ngantuk ya? Kalau ngantuk cuci muka dulu. Oke, selalu semangat, baik. Kalau itu semangat enggak? Sepiu. Udah tidur? Oke. Kan saya perhatian. Oke. Erna, semangat nggak masih? Oke. Fitriani nanti di diulangi nanti dari link YouTube-nya ya. Saya akan bagikan nanti. Oke. Nomor 7. Sekarang nomor 7. Sebutkan 3 tokoh sosiologi dan bagaimana pendapat mereka tentang sosiologi. Oke. Ada di buku kan? Kayaknya semalam nanti ada di sini. Kita lihat dulu. Sosiologi. Oke, ada kemarin itu. Ini. Bisa kan? Menurut katanya 3 kan? 3. Menurut Rowcek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok. Yang kedua, menurut William F. Ogburn dan Meyer F. Nimcoff, sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Nomor 3, menurut J.A.A. Van Dorn dan C.J. Lammers, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Oke. Itu dia kan? Oke, itu dia. Nomor, oh my god. Sebentar ya. Itu dia. Tokoh sosiologi tadi sudah ada 3 ya. Banyak lagi tadi. Ada Spencer, ada banyak itu. Sebutkan manfaat dalam mempelajari sosiologi. Ini bukan saya yang jawab, kalian dulu. Diketik dan dikirimkan sekarang juga. Apa manfaat saya dalam mempelajari sosiologi? Ayo. Ditulis.
Manfaat dalam semua, yuk. Saya tunggu 3 menit ya. Manfaat saya dalam mempelajari sosiologi adalah bla 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 bla. Ditulis ayo. Kok belum ada yang nulis ini? Yang belum ada yang ngetik. Nur Khotimah sedang mengetik. Bita Kumalasari sedang mengetik ya. Yang lain kemana? Ayo. Halo. Manfaat saya dalam mempelajari sosiologi adalah, ayo silakan dijawab. Ayo. Oke, bisa saling berinteraksi yang lain. Berarti, kalau nggak ngerti berarti percuma dong belajar sosiologinya. Sudah 3 pertemuan. Oke, memahami norma dan budaya, benar. Yang lain? Saling membantu dalam dan hidup masyarakat. Oke. Berinteraksi. Menambah kenalan. Iya. Itu namanya interaksi kan? Mendapatkan pengetahuan tentang bentuk interaksi sosial. Mengkaji tentang masyarakat. Mempelajari hubungan yang dilakukan manusia dengan sebagai anggota masyarakat. Nah, semuanya pintar-pintar. Tapi tiba-tiba saya jawab, kadang diam. Semuanya benar, pintar-pintar semuanya kan? Nah, itu dia. Semuanya bisa kok, benar kan? Melihat dengan jelas siapa diri kita dan dapat melihat dunia atau budaya lain. Benar. Memahami diri kita sendiri dan orang lain, benar. Nah, itu dia interaksi kan? Positif semuanya dia. Yang kalian tulis ada nggak yang negatif di sini? Nggak ada kan? Hubungan baik dengan masyarakat, semua itu positif. Berarti manfaat mempelajari sosiologi itu semuanya positif. Tadi saya lihat dari semua tulisannya tidak ada yang negatif. Berarti benar semua. Nah, itu nomor 8. Oke. Yang nomor 9. Jelaskan yang disebut basic institution. Basic itu kan dasar. Oke, saya jelaskan di sini ya. Basic institution. Oke, basic institution itu apa? Basic institution, kalau basic itu dasar. Kalau institution itu kan lembaga. Nah, kalau dasar ini biasanya penting, berarti lembaga sosial yang sangat penting. Contohnya keluarga, ya kan? Apa lagi? Yang penting. Pendidikan, ya kan? Ini kan penting kan? Nah, lembaga itu artinya institusi. Contohnya, kejar paket C Taiwan. Apakah itu institusi? Iya. Itu kan penting. Keluarga, apakah keluarga itu penting bagi kalian?
penting. Oke. Apakah shopping itu perlu bagi kalian penting? Tidak. Itu bagi saya yang pentingnya kan. Nah, saya itu pentingnya traveling, shopping, terus hiburan gitu ya. Itu bagi saya penting. Kalau bagi kalian mungkin tidak. Oke. Itulah dia yang basic institution yang penting. Sudah paham ya? Selanjutnya. Oh my god. Bentar ya. Yang lain bisa dengar? Yang lain bisa? Dengar. Oke. Mungkin itu sinyalnya. Oke. Nomor 10. Jelaskan yang disebut dengan lembaga sosial. Oke, saya buat ya. Lembaga sosial adalah lembaga sosial adalah ini bisa disebut pranata sosial atau institusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan apa? Dan memiliki aturan tertentu. Contohnya ada 5. Yang pertama, ada 5 lembaga. Lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga politik. Yang kelima, lembaga 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lembaga agama. Oke. Lembaga pendidikan yang kita lakukan sekarang. Benar atau tidak? Benar. Lembaga ekonomi. Lembaga keluarga dulu. Lembaga keluarga itu berarti di dalam keluarga itu terdapat ayah, ibu, dan anak. Terus di lembaga keluarga itu kan kita mendapatkan kasih sayang, kita mendapatkan proteksi atau perlindungan. Di dalam lembaga pendidikan kita mendapatkan pengetahuan. Di dalam lembaga ekonomi kita mendapatkan barang ataupun jasa. Ya kan? Di lembaga politik kita mendapat apa? Peraturan ataupun hukum. Di lembaga agama kita mendapatkan apa? Apa gunanya kalian beragama? Ayo. Beriman, ya kan? Supaya menghargai orang lain, ya kan? Nah, dan lain-lain. Itulah lembaga sosial. Itu kan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bersatu dengan orang lain, ya kan? Nah, sebagai pedoman hidup, iya benar. Itulah yang dikatakan lembaga-lembaga sosial. Lembaga keluarga, apa gunanya? Apa kebutuhannya? Mengapa kalian berkeluarga?
Ayo, yang pertama, mengapa kalian berkeluarga? Saya ingin menikah karena saya ingin bla 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 bla. Yuk. Aduh, iya benar. Memiliki keturunan, mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan jika anak ya. Kalau orang tua melakukan perlindungan kepada anaknya. Nah, memenuhi kebutuhan juga boleh. Itulah dia lembaga sosial. Oke, terus slide set. Oke, sekarang kita bahas yang ini. Nomor cuman sedikit kok ini, sedikit lagi kok. Nomor 1. Nilai dapat diartikan sebagai cita-cita karena nilai merupakan A, B, C, atau D. Oh my god. Cuman 3 soal aja kok. Nilai dapat diartikan sebagai cita-cita karena nilai merupakan moral dan kehidupan sama sarana untuk mencapai tujuan. Oke, kita lihat dulu ya. Saya jawab dulu. Nilai dapat diartikan sebagai cita-cita karena nilai merupakan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya kemarin apa? Supaya tentram boleh, sejahtera boleh, teratur. Oke, yang nomor 2. Nilai sosial tidak ditentukan oleh apa kemarin arti pengertian nilai? Sudah kan? Nilai adalah bla 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 bla. Berarti tidak ditentukan kecuali yang mana? Lagi. Lagi. C, nafsu ya. Karena nilai itu adalah ukuran, anggapan, patokan, keyakinan yang dijadikan oleh masyarakat sebagai acuan ataupun tolak ukur. Masih ingat kan? Nilai sosial itu kemarin ada 3 menurut Notonegoro. Nilai material, nilai apa lagi? Yang pertama material, yang kedua kemarin apa? Nilai material, yang kedua nilai apa? Masa dah lupa? Nilai vital, yang ketiga nilai spiritual. Nilai material adalah nilai yang berguna bagi fisik. Contohnya kemarin itu adalah makanan, pakaian, minuman. Nilai vital adalah nilai yang berguna untuk vital. Nilai vital berguna untuk nilai vital. Sandang, pangan, papan itu nilai material. Nilai vital, semalam saya bilang, kalau ini penting kepada nelayan. Kalau ini, untuk aktivitas manusia. Oke, itu dia. Nilai yang ketiga, nilai spiritual bisa mengatur hubungan manusia dengan Tuhan ataupun mengatur dirinya ya, tergantung. Oke, yang nomor 3. Sekarang nomor 3. Penyesuaian terhadap norma tidak hanya bersifat lahiriah,
tetapi juga batiniah. Artinya norma dipatuhi bukan saja karena kekhawatiran akan sanksi, tetapi juga karena penyesuaian terhadap norma tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga norma batiniah. Artinya norma dipatuhi bukan saja karena kekhawatiran, tetapi juga karena norma merupakan aturan tingkah laku. Masih ingat ya, semalam kan ada 4 norma, atau ada yang mengatakan 5, berdasarkan sumber atau asal-usulnya, yaitu norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, hukum, ya kan? Sedangkan berdasarkan tingkatannya ada cara, apa lagi kemarin? Cara, terus apa lagi? Cara, lupa ya? Cara ataupun usage. Terus yang kedua, yang diulang-ulang. Oke, yang ketiga apa lagi? Kebiasaan atau folkways. Yang ketiga, ayo, yang ketiga apa? Nah, yang berdasarkan tata kelakuan, yang berdasarkan tingkatan, cara, kebiasaan, tata kelakuan, ataupun custom. Mores ya. Dan yang terakhir adat istiadat. Ada berapa ini? Ada 4 kan? Ini dia berdasarkan tingkatan. Sedangkan berdasarkan sumbernya atau usul-usulnya, norma itu ada berapa? 4 juga. Ada yang mengatakan 5 kemarin. Ada yang mengatakan 4. Yaitu hukum, kesopanan, kesusilaan. Apa lagi? Hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan. Bisa 5. Kalau norma berdasarkan tingkatan ada 4. Cara atau usage, kebiasaan, ataupun folkways, tata kelakuan ataupun mores, adat istiadat ataupun custom. Cara itu kemarin kan sudah kita bahas. Cara berjalan seseorang. Kebiasaan, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya mengetuk pintu sebelum masuk. Tata kelakuan yaitu ajaran yang mendasarkan pada ajaran agama. Contohnya dilarang kumpul kebo. Terus adat istiadat. Apa kemarin adat istiadat? Ayo. Lupa ya? Ayo. Harus bisa. Adat istiadat. Yang saya kasih contoh itu. Adat istiadat apa? Perbuatan yang bersifat tradisional dan kekal. Ya kan? Contohnya apa? Upacara 7 bulanan, pemberian nama anak, memperingati 100 hari kematian. Itu kan adat istiadat. Nah, dan lain-lain. Oke? Iya, itu dia. Oke, ada nggak yang ditanyakan? Sudah capek belum? Ada feedback box saya, ada masukan?
Ada masukan, ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana hari ini pelajarannya, memuaskan, tidak enak, atau bagaimana, dibilang aja ayo. Halo, ayo. Ada masukannya buat saya? Saya tunggu ya. Nggak ada. Bukunya bukan saya yang ngurus ya. Itu bapak yang itu yang berurusan, yang siapa itu namanya? Bapak itu yang mengurus buku, bukan saya ya. Hmm. Dimundurin waktunya nggak boleh. Karena jam 9 biasanya kan. Atau mungkin nanti hari Selasa depan ya udah 9.30 kita masuk. Ya. Hari Selasa khusus hari Selasa. Nggak boleh ya? Oh. Nah. Ya udah kita konsisten aja ya. Hmm. Oke. Ada ada pertanyaan? Hmm. Ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, kalau tidak ada, nah nanti Anggita minggu depan masuk ya. Karena waktunya juga kalau banyak yang mau ditanyakan, kapan selesainya? Minggu depan kita tanyakan ya. Kalau pertanyaannya seputar pelajaran tadi, ayo silakan ditanyakan. Hmm. Nanti dilihat rekamannya di YouTube ya, saya akan bagikan. Paling lama besok sudah dibagikan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam minggu. Tetap semangat belajarnya. Bye bye. Hmm, ya, oke. Terima kasih.